Saya tuh sampai terkesima loh. Kenapa? Ini Pak Mul kok kayaknya lebih pastor daripada saya. Kita sama-sama dulu lah. Kita sama-sama. Pelayanan yang sekedar menjadi obligation, kewajiban, tidak menjadi ungkapan syukur. Pelayanan itu harus menjadi ungkapan syukur betapa kita dikasihi oleh Allah. Maka lihat, orang yang suka cita itu susah urus ya. Saya bilang, ini harus saya jalani. Tidak usah menyesali. Lihat ke belakang. Yang penting aku masih bisa ngomong. Dan otakku masih bekerja. Satu hal yang mau saya garis bawahi Iya. dari apa yang Pak Mul bilang. Biasanya kan orang kalau kayak gitu ya Pak Mul ya, banyak orang mungkin akan menyalahkan Tuhan. Gue udah aktif melayani, aku udah memberikan diri, aku udah melayani, kok aku dapat pengalaman seperti ini. Tapi Pak Mul tadi, saya mau garis bawahi, mungkin ini semua harus terjadi buat diriku. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Dan bukan cuma itu, kita juga ada co-host. Mari kita welcome Pak Mulyadi sebagai perintis Gereja Regina Charlie salah satunya. Dan yang kedua, co-host saya pada hari ini, Romo Luki. Tepuk tangan semua. Yeah. Saya pas tadi Jason kenalin, kita kedatangan tamu spesial, Bapak Mulyadi. Saya langsung, wih, Gubernur Jawa Barat kayaknya. Bapak Mulyadi. Langsung Monsinyur yang datang. Luar biasa. Pak Mul, selamat datang, sehat-sehat selalu. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan Bapak Mulyadi. Terima kasih saya diundang untuk ikut ambil bagian dalam bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Iya dong. Dan pastinya nggak semua orang Romo Luki itu bisa bilang ke orang lain itu kalau gue itu bagian dari perintis gereja. Us. Ya kan? Saya sih lebih cenderung tidak memakai kata perintis gereja, tetapi kebetulan orang-orang awal yang tinggal di sini aktif di gereja, lalu ikut ambil bagian untuk ikut membangun gereja Regina Charlie. Wah, luar biasa, rendah hati sekali ya Bapak Mulyadi ya. Humble. Berarti kita tinggal tinggi-tinggi lagi nih. Kalau ada awards orang kudus, saya berikan. Saya orang Palembang, bukan orang Oh, bukan orang kudus, ya orang Palembang saya Pak Mul ya. Itu lebih humble lagi. Dan dulu itu ada 3 orang berarti ya Pak Mul ya. Salah satu yang awal-awal. Banyak orang, Oke. tetapi kebetulan yang dipercaya untuk menjabat sebagai panitia pembangunan, ada ketua panitia pembangunan itu Bapak Efek Subianto, ada ketua bidang teknik, ya, ketua bidang teknik itu almarhum Bapak Andreas Widiantoro, Oh ya, kemarin. dan kebetulan saya dipercaya sebagai ketua bidang dana. Untuk menggalang dana pembangunan gereja ini. Dan abis menyaksikan gereja yang dulu nih, kan sempat ngerasain tuh awal-awal di gereja Regina Charlie. Iya. Sampai sekarang pasti ada perbedaan dong. Iya dong. Munculnya Romo Luki misalkan. Adanya lingkungan-lingkungan baru yang sempat ikut campur di PIK 2 dulu ya. Iya, Nah, apa perasaan Pak Mul menyaksikan perubahan itu? Apakah Pak Mul senang dengan perubahan-perubahan ini? Apa perasaan Pak Mul? Jujur sering saya renungkan, sering berasa terharu. Waduh. Terharu karena ya luar biasa saya merasakan begitu banyaknya umat yang ambil bagian, terlibat di dalam pelayanan-pelayanan, begitu banyaknya wajah-wajah baru, orang-orang muda. Kenapa saya berasa terharu? Karena ya berarti apa yang kita mulai dulu sekarang telah diteruskan dengan luar biasa sekali. Banyak orang muda yang terlibat, umat hidup, gerejanya menjadi sungguh hidup, dan itu sangat terasa sekali, Terlebih lagi kalau melihat setiap event-event khusus Natal, Paskah, Pesta Nama, kayaknya semua panitia-panitianya
berebutan untuk memberi yang terbaik bagi gereja. Amin, amin. Ya kan, inovasi, kreativitasnya, acaranya nggak itu aja, gitu loh. Hal-hal yang dibuat tidak itu aja, terus berkembang penuh inovasi. Ya, dalam hati kecil saya berkata, thanks God, kaderisasinya sungguh sangat berjalan puji dengan Tuhan. baik. Jadi ada rasa terharu dengan itu. Dengan inovasi acara kayak gitu, Romo Lucky sebagai ketua Ketua kelas. ketua Romo gitu ya, yang aktif banget, berarti kan susah dong ngurusnya ya, anak-anak gue bilang, umat-umat yang aktif ini susah diurus gak sih? Wah, menyenangkan seperti yang Pak Mul katakan ya. Ini menandakan gereja ini bertumbuh. Tadi kan Pak Mul cerita kita menarik ke belakang. 17 tahun yang lalu ketika gereja ini resmi berdiri menjadi paroki ke-61 di Keuskupan Agung Jakarta 17 tahun yang lalu. Dan kini wajah-wajah baru bermunculan, kata Pak Mul. Gerakan-gerakan gerejanya banyak inovasi dan kreatif. Ya itu juga yang saya syukuri sih. Artinya gereja itu kan sejatinya bukan bangunan, tetapi gereja adalah gerakan umat Allah yang mau bergerak. Artinya gereja ini sungguh bergerak. Jadi puji Tuhan, terima kasih Ya. buat Pak Mul yang telah Buat teman-teman yang sudah mengawali semua ini dari awal. Ya, dan aku juga terima kasih ke kalian berdua di sini. Masing-masing ada porsinya, karena Romo Lucky saya tahu juga pada saat ikut meeting itu selalu inovatif orangnya. Waduh. Mau coba ini, mau coba itu, kasih izin ini, kita pokoknya dikasih eksplorasi lah, Pak Mul gitu. Nah, mengenai karena of course Pak Mul udah melalui berbagai macam hal nih dalam pembentukan gereja, ada gak tantangan yang Pak Mul paling inget soal dalam pembangunan gereja ini? Kayaknya lebih banyak yang keinget hal-hal luar biasanya daripada tantangannya. Positif. Kalaupun mau disebut tantangan ya di awal-awal bagaimana menggerakkan umat yang pada awalnya jumlahnya nggak banyak, Ya. karena wilayah kita cuma di Pik, dan waktu itu Pik sudah ada lingkungan menjadi satu wilayah tersendiri, ada 4 lingkungan. Dionysius yang awal, kemudian muncul Melania, muncul Birgita, dan muncul Lucia. 4 lingkungan itu ya kira-kira cuma 200-an kakak, jadi umatnya nggak banyak. Ngebayangin mau bangun paroki dengan sebagai paroki pasti banyak kegiatan, banyak hal pelayanan. Ini umat dikit nih kita nih. Ini dengan dikit ini kalau nggak digerakin semua nih kelenger nih. Melayaninya gimana, banyak hal yang harus dikerjakan. Nah itu tantangan awal yang jadi pikiran kita. Gimana ngegerakin umat? Gitu loh. Tapi dalam pembangunannya sendiri ternyata umat yang sedikit ini kompak. Wah, luar biasa. Kompak banget, semua bersemangat sehingga dalam proses pembangunan yang mulai dari modal dengkul 0, tapi diawali dengan seseorang yang menyumbang untuk tiang pancang. Lalu saya sebagai ketua bidang dana nggak kepikir gimana nih duitnya nih. Tapi ternyata yang menarik adalah selalu saja setiap kebutuhan terpenuhi. Tuhan cukupkan ya Pak ya. Tuhan Dan cukupkan. tidak pernah kita bilang ke kontraktor, stop dulu, stop, perlambat. Malah kita push terus. 2 tahun 4 bulan jadi. Dan tidak ada kekurangan dana. Ngalir terus. Amin. Ngalir terus. Jadi banyak hal yang menyenangkan ketimbang tantangannya. Ya tantangan tentu ada, tapi bisa kita atasi bersama-sama dengan kekompakan. Aku penasaran sama reaksi umat. Umat yang pas Pak Mul ajak untuk berkolaborasi bareng yang dulu ya, yang udah wilayah sebelumnya. Kalau aku diajak nih tiba-tiba, ada nih pembangunan gereja. Mungkin aku penasaran sama reaksi mereka gitu. Apakah mereka pesimis? Apakah mereka awalnya butuh bukti yang lebih nih? Beneran nggak sih ini atau enggak gitu loh? Gimana sih cara ngajaknya, kan dulu nggak ada sosial media juga gitu. Ya, karena kami kan dulu wilayahnya sebagai wilayah 7 dari paroki Pluit, gereja Stella Maris. Ya, boleh bilang cukup kompak. Dekat, banyak pertemuan, ya. Jadi ketika kita mendapat tugas untuk membangun gereja ini,
ada exciting tertentu lah, ya. Jadi semangatnya ada. Nah, kekompakan, semangat, dan terutama tentu juga ditanamkan motivasi. Motivasi bahwa kita ini orang-orang pilihan loh, pilihan untuk membangun suatu gereja baru di mana kedepannya PIK akan jadi perumahan yang akan terus berkembang, dan kita dapat tugas untuk menjaring orang-orang baru yang pindah di sini. Ya, motivasi itu yang kayaknya jadi gerakan utama kita bergandengan tangan, semangat untuk ngebangun gereja. Amin. Dan dari 200 jiwa tadinya Pak Mul ya, hanya 200-an kakak lah, 4 lingkungan ya. 4 lingkungan, sekarang sudah bertumbuh menjadi 21 lingkungan dengan jumlah Luar biasa. jiwa 5.200. 5.200 kakak. 5.200 jiwa. Jiwa. Ya, Luar mungkin biasa. 1.000 lebih kakak ya sekarang ya. Kalau 5.000 kakak kita udah bikin gereja baru. Kita udah ada 5 rombong di gereja ini ya. Rame lihat-lihat. Iya. Ini kalau udah lihat kayak saham itu kayak naik terus. Dulu dari zamannya ini masih rawa-rawa katanya ya. Ya, kompleks ini boleh bilang Belum ada ya? rawa semua, dan untuk mencari titik tanah yang diberikan kepada kita itu pun kita harus pakai kompas, masuk ke rawa-rawa, belum ada nih semua bangunan. Nggak ada dan jalan, segala- ya. Jalan juga nggak ada, lalu tentuin titik. Nah, ini titiknya tiang pancang. Masih Jadi kompas. belum ada. Bersyukurnya setelah jadi ternyata apa? Meskipun sudah dibuat parkir basement, ternyata sebelah kita, teman-teman kita, mangrove. Sehingga parkir jadi gak bisa di jalan, kekurangan parkir bisa teratasi. Sebelah kita perumahan yang klaster. Ya, blessing in disguise itu ya. Iya, Luar iya. biasa. Berkat Tuhan. Nah, kalau misalkan dalam sebagai melakukan suatu proyek pasti kan ada, aku bukan bilang di proyek ya, ada bagian dari itu juga pembangunan gereja itu. Nah, pasti ada visi misi atau ada kayak berbagai pilar-pilar yang kita pegang nih. Mungkin untuk umat-umat baru kita mungkin udah nggak tahu atau kita udah lupa, Pak Mul. Mungkin bisa diingatkan kembali visi misi itu apa yang kita punya itu di Regina Coeli. Ya, pada mulanya setelah gereja ini jadi, kita kemudian di tahun 2006 gerejanya beroperasi dulu di bawah Stella Maris ya, gereja. Jadi stasi. Belum stasi Belum dulu stasi ya? setahun. Oke. Ya. Lalu 2007 baru menjadi stasi. Stasi. Nah, stasi ya merapikan lah ibaratnya supaya jalannya pelayanan di stasi ini jadi. Nah, setahun kemudian 2008 mau dibentuk paroki. Nah, ketika dibentuk paroki, dicarilah siapa pengurusnya dan sebagainya. Ya, kebetulan saya juga ikut terlibat sebagai pengurus. Nah, kami pengurus kemudian memikirkan gereja ini mau dibawa kemana? Gereja kita yang baru Itu yang ini mau pusing dibawa kemana? Maka kita kemudian mencoba memikirkan, mau merumuskan suatu visi misi. Merumuskan visi misi. Apa yang menjadi visi misi kita? Lalu dalam dialog-dialog kami di Dewan Paroki, kita kembali kepada mencoba menemukan apa itu paroki sih sesungguhnya. Nah, kita melihat pada hukum gereja ada, cari di kanon. Nah, dalam kanon disebutkan bahwa paroki adalah komunitas kaum beriman Kristiani tertentu, berarti Katolik, ya, yang dibentuk secara tetap, berarti punya wilayah, ya, dalam gereja partikuler di bawah keuskupan, berarti, ya, yang reksa pastoral ini penting, dipercayakan di bawah otoritas uskup kepada pastor paroki sebagai gembala utamanya bersama dewannya. Itu istilahnya tuh, Iya. definisinya. Nah, karena rumusannya kayak gitu, jadi sederhana, komunitas kaum beriman. Udah ada.
Ini yang nomor satu penting. Reksa pastoralnya dipercayakan kepada kita nih. Reksa pastoral apa? Reksa pastoral itu kan menyangkut terkait dengan tritugas Kristus sebagai imam, sebagai nabi, sebagai pemimpin raja, ya. Maka sebagai nabi berarti mewartakan kerajaan Allah dan Injilnya. Sebagai imam menguduskan umatnya. Sebagai pemimpin membawa umatnya untuk berbuah, buah-buah kasih. Maka atas dasar itu ada komunitas, ada tugas pewartaan dan pengudusan, ada yang ketiga ada tugas untuk melayani, dipimpin untuk supaya umat melayani, berbuah kasih. Maka kita kemudian merumuskan visinya sederhana sekali waktu itu, yaitu umat Allah Regina Coeli yang semakin setia kepada Yesus, itu iman, pewartaan, pengudusan, dan semakin mengabdi pada sesama. Itu pelayanannya. Nah, visi ini diperas dalam satu semboyan. Ini pilar kedua kita nih. Pilar pertama visi misi, pilar keduanya adalah semboyan. Kita rumuskan dalam semboyan supaya mudah diingat. Berakar dalam iman, bertumbuh dalam persaudaraan sebagai komunitas, berbuah dalam pelayanan. Ya kan? Supaya mewujudkan buah-buah kasih bagi begitu banyak orang yang perlu mengalami kasih Allah itu. Ya kira-kira itu. Jadi diwujudkan di situ. Saya tuh sampai terkesima loh. Kenapa? Ini Pak Mul kok kayaknya lebih pastor daripada saya. Kita sama-sama dulu lah. Kita sama-sama. Tadi apa yang Pak Mul katakan ya, yang menjadi semboyan, yang menjadi misi, itu kan ada dalam nyanyian Mars Regina Coeli kita. Iya. Makanya kamu bilang pernah dengar. Tetapi yang menarik ternyata Kuskupan Agung Jakarta juga belum lama ketika Paus datang berkunjung, semboyan kita itu juga dipakai, digunakan. Oh ya? Bertumbuh dalam iman, berbuah dalam persaudaraan, berakar dalam iman, bertumbuh dalam persaudaraan, berbuah dalam pelayanan. Ternyata dipakai ya. Faith, terus fraternity and compassion. Coba. Sebagai ini apa? Kata singkatnya ya, apa sih bilangnya? Iya. Tagline. Nah, dulu ada tagline Kuskupan Agung Jakarta, semakin beriman, semakin berbela rasa. Tuh. Iya. Jangan-jangan dari Regina Coeli ini. Berarti dampaknya sampai sekarang loh Pak. Luar biasa. Ya nggak tahu ya. Dulu belum ada arah dasar. Iya. Jadi pada tahun 2011 arah dasar Kuskupan Agung Jakarta baru muncul yang pertama kali. Dan kebetulan setelah saya bertugas di Regina Coeli sebagai Dewan Paroki 2 periode, saya diminta untuk terjun ke keuskupan merumuskan arah dasar itu. Oh, jadi ini sejarahnya. Masih ada jejak-jejaknya. Ada James Bond-nya ini. Nah, secara singkat gimana sih cara nyebutnya nama gereja kita yang benar? Regina atau Regina? Regina. Nah, karena bahasa Latin itu bukan Regina tapi Ratu, Regina, Ratu Surgawi. Coeli. Regina Coeli. Ratu Surgawi, maka itu teladan kita adalah Bunda Maria. Ya. Oke. Nah, Pak Mul, pada saat tadi ngomong soal prinsip, yang paling pertama disebut adalah pentingnya adanya komunitas. Ya. Komunitas itu berarti umat Allah. Nah, berarti pentingnya adanya lingkungan-lingkungan, pentingnya adanya pengurus gereja juga, dan akhirnya semuanya lah yang menjadikan gereja itu jadi ya. Nah, dulu itu ada istilah namanya budaya pelayan Regina Coeli kalau nggak salah ya. Iya, betul. Kalau boleh kasih kita tahu sedikit tentang apa itu sebenarnya, apa Pak Mul? Sebelum saya sampai ke situ menjawab itu, tadi disinggung soal komunitas.
kan memang tujuan dibentuknya gereja Regina Coeli atau paroki Regina Coeli ini kan tadi adalah mewujudkan reksa pastoral untuk membangun umat Allah di Regina Coeli. Berarti tujuan kita adalah membangun umat Allah di wilayah Regina Coeli ini, di Royal Peak ini. Artinya umat Allah itulah yang menjadi penting. Bukan soal kegiatan, banyaknya kegiatan di paroki, tetapi pertanyaannya adalah apakah kegiatan-kegiatan itu melibatkan banyak umat Allah yang mau dibangun ini? Kalau kegiatan-kegiatan itu cuma orang itu aja, atau kegiatan-kegiatan itu dibuat fantastik sedemikian rupa sehingga orang dari mana-mana datang ke sini, ya oke-oke aja. Tapi menurut saya bukan itu tujuan. Seberapa banyak umat kita terlibat di dalamnya, seberapa banyak umat kita dibangun imannya, dibina persaudaraannya, diajak untuk semakin melayani. Jadi kita punya tujuan. Jadi bukan manajemen by activity yang mau dikembangkan. Jangan mikir sekedar berkegiatan, tapi kegiatan untuk siapa? Dan tugas kita sebagai paroki adalah membangun umat Allah di wilayah kita. Jadi itu yang pertama-tama yang harus jangan ditinggalkan. Ya. Nah, ini kan melibatkan para pelayan berarti. Betul. Karena melibatkan para pelayan, tadi saya sudah mengatakan bahwa ada pilar pertama visi misi, ada pilar kedua adalah semboyan yang kita peras visi misi itu, dan pilar ketiga sungguhnya Mars Regina Coeli-nya, di mana itu adalah ungkapan dari visi misi dan semboyan tadi, ya. Dan pilar keempat adalah kita coba membangun budaya para pelayan Regina Coeli. Kalau di perusahaan-perusahaan itu biasa disebut dengan corporate culture. Ya kan? Dan kita meniru sedikit gaya perusahaan, yaitu supaya menciptakan suatu budaya bagi para pelayan di Regina Coeli. Oke. Apa itu budaya para pelayan? Nilai-nilai hakiki yang menjadi pegangan bagi para pelayan Regina Coeli dalam mewujudkan pelayanannya. Itu kira-kira. Nah, terkait budaya pelayan ini kita menuangkan dalam 11 butir, di mana terbagi dalam 4 kategori, yaitu pertama spiritualitas pelayanan, kedua adalah sikap dasar para pelayan yang harus dibentuk itu bagaimana, ketiga hubungan sesama pelayan, keempat, menjalankan tugas kepengurusan. Nah, 4 hal ini yang kemudian masing-masing nanti dibagi, dirinci menjadi 11 butir. I see. Dan menurut saya itu harus menjadi pegangan kita bersama dalam pelayanan di Regina Coeli. Dan syukurnya pada masa-masa awal itu gema budaya pelayan ini begitu kuat, sehingga membentuk iklim budaya dalam melayani. Ya. Sehingga bersama-sama ya sebelum tugas mereka diberikan dulu pembekalan tentang budaya ini supaya dalam menjalankan tugas ini mereka berpijak pada atau berpegang pada budaya itu. Nah, rinciannya nanti itu terlalu panjang. Jadi dan sampai dengan hari ini Pak Mul masih setia dengan melayani. Masih kelihatan Pak Mul di mana-mana loh sampai sekarang. Dari luar awal dibangun. ya. Pak Mul, menarik sekali. Tadi ada bilang soal sikap kita terhadap sesama itu harus seperti apa dan sebagainya ya. Dan walaupun kita ambil sedikit tentang corporate culture, tapi kita bisa mengatakan kalau Romo bilang kan dulu gereja itu bengkel. Ya. Nah, kalau kita ambil dari corporate culture, tapi kita itu bukan perusahaan. Betul ya Pak Mul ya? Ya, Gereja udah itu pasti. bukan perusahaan. Kalaupun manajemen mau dipakai di sini itu meminjam saja hal-hal yang manajemen, karena pada prinsipnya gereja bukan organisasi, tapi gereja adalah organisme. Sesuatu yang hidup. Hidup, ya kan, bukan organisasi. Jadi tidak hanya manajemen mentah-mentah manajemen kita tuangkan di sini, nggak bisa, karena itu menomorduakan karya Roh Kudus.
as organisme gereja menyerahkannya pada tuntunan Roh Kudus. Dan karena faktor Roh Kudus ini menjadi penting, maka tidak bisa menjadi satu organisasi yang sudah diatur sedemikian rapi hanya sekedar teori-teori manajemen. Berarti sebagai organisme hidup, otomatis kan umat harus hiduplah dalam gereja. Iya. Itu pentingnya lingkungan berarti ya Pak Mul ya. Iya. Nah, lingkungan ini mungkin di gereja ada berapa tadi Romo? 21. Itu Regina Celi aja ya. Itu di luar dari yang di PIK 2. Udah termasuk. Tapi Sylvester. akan ada pemekaran lingkungan dalam waktu dekat. Semoga menjadi kado untuk pesta nama di bulan Agustus. Amin. Ada 2 lingkungan lagi yang siap untuk dimekarkan Pak Mul. Ya. Jadi jumlahnya dari 21 akan menjadi 23. Nah, ini penting nih. Lingkungan ini. Kenapa? Kan yang mau dibangun ini umat Allah. Sekarang pertanyaannya. Umat Allah ada di mana? Ada di lingkungan. Umat Allah komunitas terdekatnya di mana? Di lingkungan. Umat Allah yang tahu persoalan pergulatan hidupnya sehari-hari siapa? Teman-teman sekitarnya di lingkungan. Yang punya umat Allah itu siapa? Pengurus lingkungan, ibaratnya kayak gitu. Maka kuncinya adalah lingkungan menjadi yang penting, gitu loh. Umat basisnya ada di situ. Kalau mau membangun umat Allah, lingkungannya yang harus bergerak, gitu. Maka saya waktu itu berpikir hidup atau tidak hidupnya suatu paroki sangat tergantung dengan bagaimana lingkungan dikelola. Hidup atau tidak hidupnya suatu paroki sangat tergantung dengan bagaimana pengurus lingkungannya menjalankan tugasnya. Sebab kalau enggak, cuma paroki saja yang kelihatan berkegiatan banyak, tapi sesungguhnya umatnya enggak terlibat. Iya, yang datang malah paroki lain atau orang Iya. lain misalkan. Jadi ketua-ketua lingkungan ini adalah pentolan-pentolan Iya. yang menjadi komponen utama gereja. Betul. Ya. Selain ketua lingkungan, juga komunitas kategorial. Oke. Itu kesamaan minat tertentu, mereka berkumpul di situ. Kita juga tidak bisa tutup mata. Itu juga harus dibangun, ya kan? Itu umat basisnya. Nah, ini kita masuk ke ruang diskusi, Romo Luki, Pak Mul. Jadi ini ada konkret nyata. Sekarang kan ada adanya wilayah baru di PIK 2, ya kan, penambahan wilayah dari sebelumnya. Nah, kalau dari cerita yang aku dengar dari Ko James, itu ada rintangan dalam pemilihan ketua. Rasanya mereka itu kok pengen aktif, kelihatan pengen aktif, tapi nggak siap berkomitmen. Jadi ketika mau ditunjuk sebagai ketua lingkungan karena memang dia cocok, mungkin dia merasa nggak layak atau dia merasa kok nggak mau aja. Ya mungkin juga berat ini, umatnya belum ada, belum banyak, ya bisa jadi. Menurut Pak Mul atau menurut Romo Luki, siapa dulu boleh, bagaimana cara kita tap into their feelings atau memberi pengertian ke mereka? Silakan Romo. Saya punya keyakinan selalu kalau Tuhan menjanjikan pekerja-pekerja untuk menuai di panenan kebun anggurnya. Saya punya keyakinan maka Tuhan yang telah menjanjikan itu pasti Tuhan yang akan menyediakan dan mencukupkan. Jadi dalam karya pelayanan jangan suka paksa atau dipaksakan, karena pelayanan yang dipaksakan buat saya tidak akan menjadi pelayanan, tapi nanti ada motivasi yang lain. Tapi kalau pelayanan yang sukacita bukan suka paksa, berkehendak baik mau melayani, ini yang lebih penting. Dan saya yakin pasti walaupun tadi yang Jason dengar susah, pada akhirnya ya Tuhan sendiri yang akan mengirimkan. Saya punya keyakinan itu. Iya. It will all work out. Gitu ya.
Kalau saya tadi pagi mau bangun podcast, aduh kayaknya pagian deh. Aduh, males datang. Itu dipaksa, itu paksaan. Tapi kan akhirnya datang kan, ya kan? Terpaksa. Tapi akhirnya happy juga Ya, akhirnya. itulah. Anda mau diketok sama Ci Agustin. Pak Mul mungkin ada tambahan? Ya, saya setuju sekali dengan Romo Luki bahwa jangan sampai merasa terpaksa. Tapi kalau Tuhan sudah mau, semuanya akan ada waktunya untuk bisa terwujud, ya. Nah, tinggal sekarang kita yang kebetulan dipercaya untuk mengatur supaya ini bisa jalan, memikirkan sarana-sarana penunjangnya supaya tugas mereka yang mungkin nggak mau karena berasa berat atau susah, kita buat supaya menjadi ringan. Kita buat mereka supaya happy dan tergerak. Maka menurut saya penting adalah untuk ini bedanya dengan dulu di PIK 1 nih. Ya. Di Gereja Regina Coeli. Komunitasnya sudah terbentuk meskipun cuma 200-an. Kalau di PIK 2 kan masih Sporadis. masih sporadis, masih nemplok sana nemplok sini, belum terbentuk sebagai satu kesatuan. Jadi agak beda. Maka menurut saya karena penggerak utama, saya selalu bilang, maksud saya selalu berasa dari berakar dalam iman, bertumbuh dalam persaudaraan, berbuah dalam pelayanan, saya berasanya, pengalaman kami di Dewan berasanya kunci masuknya itu mulai dari persaudaraan. Jangan dijejelin langsung dengan iman dulu, tapi persaudaraan ini menjadi penting. Gitu. Iya. Maka menurut saya umat-umat di PIK 2 ini perlu dihimpun dulu secara bersama-sama, ikat persaudaraannya, dikasih motivasi, dan motivasinya itu terutama yang bisa menggerakkan hatinya. Sebagai contoh, kita ini orang-orang pilihan loh, dapat tugas utama untuk ikut membangun kerajaan Allah di PIK 2 loh. Ini tugas mulia loh, dan ini sebagai wujud rasa syukur kita atas segala rahmat dan berkat yang kita terima dari Tuhan loh. Yuk kita wujudin bersama. Nah ini yang digenjot, dimotivasi, dan lalu jangan dilepas, spotnya harus. Jadi kita yang kebetulan dipercaya untuk membentuk ini, support mereka, ciptakan iklim itu, lalu kasih pembekalan. Kalau enggak mereka bingung, go nowhere, berasa nggak tahu mau ngapain. Dan menurut saya kalau sarana-sarana itu kita coba bantu, saya yakin seyakin-yakinnya mempermudah karya Roh Kudus bagi umat baru di gereja PIK 2 nantinya. Itu yang saya pikirkan. Saya setuju banget karena soal persaudaraan, pertumbuhan persaudaraan di awal itu kuncinya. Karena aku ngerasain itu karena aku bagian dari OMK juga. Jadi mereka itu aktivitasnya banyak, Pak Mul. Yeah. Setiap Kamis mereka pasti ada badminton. Yeah. Kemudian setiap Minggu pasti ada pertemuan. Jadi tapi pertemuan itu nggak selalu ngomongin soal iman, betul ya? Nggak harus selalu fokus pada itu. Karena hobi-hobi kita digabung jadi satu, otomatis kita jadi teman beneran di luar gereja. Nah akhirnya ketika mereka butuh bantu atau apa, dia temen gua kok, begitu loh. Bukan karena ada gue harus bantu lagi gitu. Jadi ada motivasi yang udah kebentuk, betul Romo Luki ya. Jadi kita di PIK di gereja Regina Coeli mendapat tugas dan tanggung jawab untuk membangun gereja di PIK 2, dan ya itu jadi pikiran kita bersama. Kita perlu mikirin dengan matang. Saya percaya seperti yang Romo Luki katakan, kalau kerjaan untuk kerajaan Allah pasti waktunya akan tiba dan lancar semuanya. Akan jadi gereja yang mungkin kita harapkan, syukur kalau jauh lebih luar biasa daripada gereja PIK 1. Amin. Tapi masih jauh itu, belum ada pembicaraan apapun tentang gereja PIK 2. Lagi membangun komunitasnya Komunitasnya dulu ya. Jadi komunitasnya lagi dibangun. Oh iya. Di sana
mau dimekarkan, tadi yang saya bilang ada lingkungan-lingkungan yang siap dimekarkan, termasuk di sana itu kakaknya udah ada 120 kakak. Oh, Nah, sudah bisa bisa. jadi 3 lingkungan. Dan waktu dekat akan bertambah ya bisa 3 sampai 5 lingkungan Ya. sudah bisa dipikirkan memang. Kalau bangun parokinya tunggu lampu hijau dari Kuskupan Agung. Itu yang bikin bingung. Itu yang nunggunya nggak tahu kapan. Ya, yang sekarang mah yang kami buat yang menyiapkan umatnya dulu karena Ya, ya, itu yang menjadi fondasinya nanti. Iya, betul. Mereka semua itu. Iya, habis dilihat ini juga Iya. mirip seperti pembangunan gereja PIK pas awal-awal ya. Ya, ya. Umatnya ada dulu nih. Semoga teman-teman kita yang di PIK 2 bisa semakin aktif. Karena mereka bagian dari gereja RC kan sekarang. Oh Iya iya, dong, iya, iya iya, dong. iya, iya. Dan Tentu itu tugas saja. kita yang di gereja RC ini Berat. untuk membantu ke sana. Dan mereka Melahirkan. sangat aktif sebagai lingkungan yang baru ya. Sangat-sangat aktif. Saya kalau misa di sana itu pernah misa pesta nama lingkungan itu di kapel sekolah Johannes Brehmans full. Yang datang itu kakaknya 120. Yang datang itu lebih kurang 150 sampai 200. Bagus sekali. Wah, Luar luar biasa, biasa. kan? Nah, ini yang kita harus manfaatkan Luar supaya biasa, mereka menjadi orang-orang awal untuk membangun gereja di sana, Ya. membangun gereja umat Allah di sana. Pengennya udah ada, tinggal di gimana sih supaya kita Iya. netepin gitu loh. Ya biar itu aktif. kerjaan Dewan Paroki di sini nanti mikirin. Saya mau kasih kesempatan ini untuk Pak Mul sama Romo Lucky berdua. Jadi kan ini bakal ada iklannya di gereja nih, di Regina Coeli sebelum misa mulai. Nah, kita ada sekitar 10 sampai 15 detik untuk memberi satu kalimat motivasi, terutama bagi mereka yang masih mungkin ragu untuk aktif. Ini lagi abis itu kalau pas ngomong nanti pasti lihat kamera aja, biar kayak, kena. Pikirin dulu aja. Tadi kamera aman kan, tadi sempat kegeser, aman ya? Silakan Romo. Dah. Ya. Buat saya pelayanan itu bukan kewajiban, bukan. Pelayanan yang sekedar menjadi obligation, kewajiban tidak menjadi ungkapan syukur. Pelayanan itu harus menjadi ungkapan syukur betapa kita dikasihi oleh Allah. Jadi kalau kata Rasul Paulus, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Rasul Paulus mengatakan itu. Maka hal yang sama ingin saya katakan, aku celaka kalau aku tidak melayani Tuhan. Saya kira itu. Wow, benar. Jadi udah bukan hal yang bisa dipaksa, harus dari dalam diri. Ya, jangan jadi kewajiban kalau pelayanan yang saya menjalankan pelayanan saya sebagai pastor, kalau hanya sebagai kewajiban mungkin saya akan bersungut-sungut, nggak bersuka cita. Misa lagi. Pagi-pagi dibangunin, ditelepon, ada pelayanan minyak suci kalau kewajiban. Aduh. Tapi kalau sebagai ini ungkapan syukur aku betapa aku dikasihi Tuhan, melakukannya beda, happy aja, sukacita aja. Maka lihat, orang yang sukacita itu susah kurusnya. Ada contohnya kah? Ada. Susah kurusnya kan? Thank you banget Romo Lucky. It's a very strong words buat audience. Dan kali ini aku mau beri spotlightnya ke Pak Mul. Ya. Kalau saya dari refleksi pribadi saya ingin menyampaikan berdasarkan refleksi pribadi saya berasa sungguh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Dan karena pengalaman akan kasih Tuhan yang luar biasa itulah, saya berasa saya ingin berbuat sesuatu untuk juga menyenangkan hati Tuhan. Dan itu menjadi dorongan saya untuk mikir apa yang bisa saya buat. Dan itulah juga yang membuat saya terjun dalam pelayanan-pelayanan supaya kasih yang telah saya alami ini juga bisa saya bagikan dan umat Allah boleh merasakan kasih itu. Maka saya terjun dalam pelayanan dengan tujuan supaya ikut mewartakan
kerajaan Allah, membawa wajah kasih Allah, dan umat merasakan wajah kasih itu untuk kemudian menggerakkan mereka juga untuk hidup di dalam kasih Allah itu. Itu aja menurut saya, ya. Jadi kepada para pelayan saya juga ingin berpesan supaya ketika kita melayani, mari kita punya tujuan supaya umat Allah yang menjadi tanggung jawab kita itu sungguh-sungguh dapat makin lagi mengalami kasih Allah. Itu aja. Thank you Pak Mul. Ini kata-kata wise dari Pak Mul tuh ada lagunya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Wah, kamu pasti nggak tahu lagu Tahu itu. tahu itu tahu. Saya tahu juga tapi saya nggak bisa nyanyi. Kita tahu diri. Saya tuh dalam podcast ini merasa wah diteguhkan Pak Mul ini wise sekali, luar biasa dengan pandangan yang sangat visioner, ya kan, berbobot sekali. Mungkin siap untuk Dewan Paroki berikutnya. Langsung direkrut. Itu nanti jatuh dalam rumusan dia lagi. Justru kita menanamkan sekali sejak awal cukup 2 periode. Ya. Berikan pada yang muda. Luar biasa. Tetapi persoalannya adalah setelah tidak tugas, setelah tidak menjabat, jangan lalu lari Oh. karena nggak ada tugas. Tapi ayo ikut terlibat, mendukung dengan cara yang lain, Ya. membangun dengan cara yang lain, gitu. Ya Pak kan? Mul masih sampai dengan hari ini. Yes. Actually, aku juga penasaran Pak Mul. Pak Mul dari seseorang yang sangat aktif dulu, dan akhirnya kan ada kejadian yang membuat Pak Mul jadi susah jalan. Nah, itu mungkin seberapa mau Pak Mul share, tapi bagaimana cara Pak Mul nge-handle perubahan itu? Pasti buat kita ada sisi manusiawinya. Kita bisa stres, kita bisa merasa down, dan momen-momen seperti itu Pak Mul recovernya gimana? Oke, jadi peristiwanya begini. Saya sehat walafiat, saya aktif dalam pelayanan, saya aktif dalam organisasi pelayanan di gereja. Lalu tiba-tiba saya menderita satu penyakit saraf kejepit di leher. Saya menjalankan operasi dalam keadaan masuk segar bugar. Tiba-tiba setelah operasi keluar saya tidak bisa apa-apa dan lumpuh total, bahkan tidak merasa apa-apa. Istri saya nangis melihat keadaan saya, tetapi entah kekuatan apa saya bisa meneguhkan istri saya, bukan sebaliknya istri saya meneguhkan saya pada saat itu. Dia mungkin dalam dirinya terbayangkan saya yang begitu aktif, tahu-tahu terkapar tak berdaya dan tidak ada bisa menggerakkan anggota badan, lalu tidak berasa apa-apa. Tapi dalam saat seperti itu saya meneguhkan istri saya bilang, ini harus saya jalani. Tidak usah menyesali. Lihat ke belakang. Yang penting aku masih bisa ngomong dan otakku masih bekerja, tidak terganggu. Yang kubutuhkan adalah dukungan dari keluarga, dari istriku, dari anak-anakku. Dukungan cinta itu yang akan menyembuhkan aku. Saya bilang begitu. Lalu refleksi pribadi saya berasa ya mungkin saya tidak bisa aktif lagi di organisasi dengan gerak ya dinamis seperti itu. Tetapi karena suaraku masih ada, otakku masih bekerja, mungkin Tuhan menghendaki aku untuk fokus di dalam tugas pewartaan. Dan itulah yang saya jalankan sampai saat ini. Saya jalankan dengan pewartaan ke lingkungan-lingkungan, mengajar katekumen, saya terus. Dan jadwal saya kalau ada yang minta saya tidak berani nolak. Pokoknya selama saya diminta, saya terjun. Karena Tuhan saya selalu minta kepada Tuhan, beri aku waktu, beri aku kesempatan supaya aku tetap mewartakan kerajaan. Dan Tuhan masih pakai, saya masih bersyukur. Saya tentu bersyukur. Saya juga bersyukur Pak Mul datang ke podcast hari ini. Luar biasa. Satu hal yang mau saya garis bawahi dari apa yang Pak Mul bilang,
Biasanya kan orang kalau kayak gitu ya Pak Mul ya, banyak orang mungkin akan menyalahkan Tuhan. Gue udah aktif melayani, aku udah memberikan diri, aku udah melayani, kok aku dapat pengalaman seperti ini. Tapi Pak Mul tadi, saya mau garis bawahi, mungkin ini semua harus terjadi buat diriku, malah meneguhkan orang lain. Itu kan sesuatu yang istimewa, percaya selalu, tetap percaya bahwa Tuhan terus bekerja atas diri Pak Mul. Dan saya melihat karya Tuhan atas diri Pak Mul yang luar biasa itu. Saya nih selalu suka dateng Kemana? ke rumah Pak Mul. Ya, masa diceritain di sini? Itu kan rahasia saya. Kalau kata Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendakmu ya. Dan luar biasa sekali Pak Mul, dan thank you Romo Lucky. Thank you. Dan Terima pastinya kasih. untuk pesan untuk pelayanan pelayan-pelayan masa depan nanti, yang pernah saya pelajari dari Pak Mul juga, bahwa di gereja itu organismenya sistemnya piramida tapi terbalik, yaitu umat paling atas dan pelayan-pelayan umat justru kita yang harus ya kalau kita lihat ya ada di bawah. Betul. Kita yang menyediakan, kita yang berkorban tenaga, waktu dan semuanya. Tapi ya balik lagi itu untuk Tuhan. Kenapa Pak Mul? Semakin tinggi posisi kita dalam struktur kepengurusan di gereja, semakin dituntut sebagai pelayan. Maka Yesus mengatakan bahwa setelah membasuh kaki, dia mengatakan ya bahwa kamu juga harus melakukan yang sama sebagaimana aku telah melakukannya. Jadi bos kita, ingat para pengurus, para pelayan, bos kita bukan pastor paroki kita. Bahkan maaf Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus malah pelayan yang paling utama. Bos kita itu umat Allah. Jadi kita yang harus melayani umat Allah. Semakin tinggi posisi kita, semakin dituntut pelayanan kita kepada umat Allah. Jadi di paroki misalnya seksi-seksi atau apa, harus memikirkan bagaimana supaya umat Allah yang menjadi tanggung jawabku ini di parokiku ini sungguh-sungguh merasakan terlayani oleh tugas-tugasku. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi piramida terbalik. Jadi semua berujung pada umat yang paling penting. Oke, thank you. Itu waktu kita pada hari ini. Pak Mul, Terima kasih. Sehat-sehat Pak Mul. Sehat selalu. God bless you. God Senang bless you sekali bisa ikut ngobrol-ngobrol kayak gini. Ya, seru juga. Nanti kapan-kapan kita undang lagi. Of course. Dan mungkin next time ada Pak Subianto juga kalau dia berkehendak, dan mungkin yang lain-lain juga. And God bless you all. Thank you for watching. Repotin Pak Mulyadi dan Romo Lucky. See you next time.